wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yid li ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa syahadatal ukhba yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita. Bersama-sama kita bisa hadir memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat isya. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, di antara sekian banyak keutamaan dan keistimewaan Ramadan, Allah tunjukkan di Al-Quran, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan di mana Allah anugerahkan kepada kita Al-Quran, kekayaan terbesar, mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang menemani, yang mendampingi hidup dan kehidupan kita. Para jamaah, Allah menunjukkan betapa karunia Al-Quran ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk hidup kita. Di Al-Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd ayatnya ayat yang ke-19, Allah tunjukkan kepada kita, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Di ayat ini Allah tunjukkan kepada kita orang-orang yang hidup menerima kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, dengan orang yang hidup tanpa petunjuk yang diberikan oleh Allah. Allah perbandingkan seperti orang yang bisa melihat dengan terang benderang dengan orang yang buta. Dan di ayat ini Allah tunjukkan sesungguhnya ketenangan, ketentraman, kebahagiaan itu dimiliki oleh orang yang selalu ingat kepada Allah. Dan orang yang ingat kepada Allah itu adalah orang-orang yang disebut di ayat ini dengan ulul albab. Hati yang disinari oleh petunjuk Allah, hati yang betul-betul mencerminkan, mendapatkan kucuran kesempurnaan ilmu yang diberikan oleh Allah. Sebab para jamaah rahimakumullah, sebelum kita mengenal ulul albab, hati kita di lapisan yang paling luar itu dikenal dengan sodrun. Kalau dikupas lagi lebih dalam, masuklah kita ke dalam kolbun. Dan kalau kolbun itu dikupas lebih jauh, maka hadirlah ilmu yang lebih lagi, yaitu yang berada di tempat yang namanya fuad. Dan inti dari ilmu yang merupakan kesempurnaan adalah lub, bentuk jamaknya adalah ulul albab. Orang yang memiliki pengetahuan di tataran luar, itu ilmunya hanya sampai di sodrun, hanya sekedar wacana, hanya sekedar pengetahuan,
orang bisa mengerti tentang sholat, tentang kaifiyah sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang toharo, dan macam-macam, sebatas wacana dan pengetahuan. Maka jangan heran kalau ilmunya hanya nempel di tingkat sodrun, orang bisa saja mengerti sholat tapi tidak tergerak untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah sampai di kolbun, sudah menggetarkan jiwa, sudah menjadi bagian dari dirinya, sehingga sekedar contoh satu misalnya pengetahuan tentang sholat, maka naik di level berikutnya tidak hanya sekedar pengetahuan sholat, tapi dia menyadari bahwa sholat adalah kewajiban yang harus ditunaikan, dan memahami konsekuensi dari orang yang meninggalkan sholat, yang menjadi ukuran kadar kualitas keimanan seseorang. Bainal abdi wal kufri tarkus sholat, yang membedakan mukmin atau kafir tarkus sholat, meninggalkan sholat. Faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, fakot kafar, maka dia dikelompokkan menjadi golongan orang kafir. Dia sadar betul itu kalau sudah sampai di kolbun. Lebih jauh lagi kalau sudah masuk dan meresap di fuad. Kalau di fuad itu getarannya kuat dan menjadi bagian dari kepribadian dirinya. Sholat tidak hanya kewajiban, tapi dia menyadari sholat adalah kebutuhan dan kerinduan kita kepada Allah. Yang butuh sholat bukan Allah, yang butuh sholat adalah kita. Kalau kita tidak sholat, keluarga kita tidak ada yang sholat, sekampung senegeri tidak ada yang sholat, tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah. Bahkan kalau sudah ilmunya sudah sampai di fuad, sholat dia sadari sebagai anugerah kenikmatan dan kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan segala kenikmatan di dunia. Dia tidak akan silau, bukan tidak penting harta. Siapa yang tidak suka mobil mewah? Siapa yang tidak senang punya rumah megah, luas, nan indah? Tapi semua itu dibandingkan dengan rukuk dan sujud kepada Allah, maka tentu itu tidak sebanding. Dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa berharganya rukuk dan sujud kepada Allah. Itu kalau sudah meresap di fu'ad. Dan lebih jauh lagi ketika sudah sampai di lub, ulul albab, yang hadir dalam hidupnya tidak ada pilihan lain kecuali betul-betul hidupnya bersandar, berserah diri, taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dia akan meraih derajat kesempurnaan dan kebahagiaan kehidupan karena dia jalani hidup dengan penuh kemuliaan. Siapa orang yang mulia? Orang yang taat kepada Allah. Siapa orang yang mulia? Orang yang bersyukur kepada Allah. Siapa orang yang mulia? Orang yang hidupnya selalu ingat kepada Allah, dan itu dimiliki oleh orang yang seperti digambarkan oleh Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Panjenengan pirsani di Al-Qur'an surat ke-17 surat Al-Isra ayatnya ayat 107, Allah sampai menyatakan kul aminu bihi aw la tu'minu innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamafula. Yang ditunjukkan oleh Allah, sampaikan Muhammad, aminu bihi, berimanlah dengan Al-Qur'an. Aminu bihi, ikuti petunjuk Allah, ikuti dengannya. Aw la tu'minu, atau tidak usah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, sama saja bagi Allah. Tapi di lanjutan ayat itu Allah tunjukkan innalladzina utul ilma, sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, orang-orang terdahulu. Apa cirinya? Idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepadanya Al-Qur'an, yakhiruna lil adqani sujada, mereka akan menyungkur, mereka akan sujud, mereka akan tunduk, taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga umur kita ini barokah. Ramadan membawa hikmah besar, mengantarkan kita ke pemahaman yang luar biasa bahwa Allah telah menganugerahkan kenikmatan berharga yang tidak bisa disejajarkan dengan kenikmatan apapun di dunia, yaitu petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sehingga dalam hidup kita mengerti dan menyadari, memberikan porsi kecintaan kepada Allah dengan cinta kepada Al-Quran, mewakafkan waktu yang utama dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran.
menandai setiap waktu yang disediakan oleh Allah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, dengan rukuk dan sujud kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, dan dengan tilawatil Quran. Sepertiga malam terakhir dihidupkan dengan rukuk dan sujud kepada Allah, dengan tilawatil Quran, dengan berzikir kepada Allah, menyambut waktu fajarnya, mengisi waktu duhanya, di sela-sela kesibukan siang harinya, pada waktu sore, pada waktu asarnya. Tidak ada waktu yang dia lewatkan tanpa mentadabburi ayat demi ayat yang diberikan oleh Allah, sehingga betul-betul hidupnya menjadi hidup yang dirahmati Allah. Sebab dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Para jamaah, ketaatan kepada Allah inilah yang kemudian akan menebarkan rahmah dalam kehidupan kita. Panjenengan pirsani, Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 132, apa yang diingatkan Allah? Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Jika kita taat kepada Allah dan kita mengikuti ketaatan Rasul kepada Allah, meneladani apa yang dicontohkan Rasul dalam hal ketaatan kepada Allah, maka Allah jamin. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah? Hidup kita akan dirahmati Allah. Tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan kecuali hidup bertabur rahmat dari Allah. Panjenengan pirsani di Al-Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat 159, bagaimana nikmatnya orang yang hidupnya dirahmati Allah. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hanya disebabkan rahmat dari Allah, maka kita bisa merasakan hidup penuh kasih sayang. Hati kita dibersihkan dan diselamatkan oleh Allah dari segala kemarahan, jengkel, kerasnya hati, dengki, iri dan dendam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khaulik. Sebab kalau kita keras hati, keras kepala, dengki, dendam, apa yang terjadi? Tentu kita akan semakin jauh. Jauh dari apa? Jauh dari cita-cita kebahagiaan yang kita inginkan. Jauh dari membawa kepada petunjuk Allah, jauh dari kenikmatan kesempurnaan kehidupan surga yang dijanjikan oleh Allah. Karena itu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min khaulik. Berikutnya apa? Fa'fu anhum. Orang yang dirahmati Allah menjadi pemaaf. Wastaghfir lahum, memohonkan ampun atas orang-orang yang melakukan kesalahan, sekaligus wasyawirhum fil memberikan porsi dan perhatian untuk bagaimana kita memberikan ruang untuk bisa berbicara kepada mereka, untuk bisa mengantarkan ke dalam kebaikan, dan kemudian kita membulatkan tekad, berazam, kemudian berserah diri, bertawakal kepada Allah atas segala apa yang kita upayakan. Dan disitulah Allah tunjukkan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itulah orang-orang yang hatinya disinari oleh cahaya Al-Quran, sehingga hidup dalam ketaatan kepada Allah, dan kemudian dia merasakan indahnya taburan rahmat dari Allah. Sebagai penutup, panjenengan renungkan apa yang sudah diingatkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya ayat 146. Ini adalah orang-orang yang hidupnya dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa dia? Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyyaraw kulla ayati la yu'minu biha wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Begitu Allah ingatkan, aku jauhkan dari rahmatku. Siapa yang dijauhkan dari rahmat Allah? Yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Manusia yang takabur, manusia yang sombong. Sombong itu cirinya dua. Pertama, batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau diatur oleh Allah. Ini orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Yang kedua siapa? Meremehkan dan merendahkan orang lain. Inilah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Berikutnya apa? Wa iyyaraw kulla ayati la yu'minu biha. Kalau dibacakan, kalau ditunjukkan ayat-ayat Allah, la yu'minu biha, dia tidak mau beriman. Ini orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Yang ketiga apa? Wa iyyaraw sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Kalau ditunjukkan ini jalan rusdi, jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, sombongnya masih keluar. La yattakhiduhu sabila, dia tidak mau menempuhnya, dia tidak mau mengikutinya. Berikutnya apa? Wa iyyaraw sabilal ghayyi,
jika diingatkan kepadanya. Ini jalan buruk, jalan hina, jalan kesesatan yang menggelincirkan ke dalam kerusakan dan kehancuran. Sombongnya masih keluar, saya tidak peduli, yattakhiduhu sabila, saya akan tetap melewatinya, saya akan menempuhnya. Begitulah yang diingatkan oleh Allah. Kenapa begitu? Ayat ini ditutup dengan peringatan, dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Keberkahan Ramadan lebih mendekatkan kita kepada Allah. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mari kita mohon, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat, lebih takut, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah turunkan hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menjadikan kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Kita semua dikelompokkan dan digolongkan menjadi hamba Allah yang salih, digolongkan menjadi ashabul jannah, diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.